Selamat malam, Mas Fauzan. Selamat malam, Mas Ipang. Selamat malam, Pak Nur. Selamat malam, Mas Fauzan. Iya. Jadi ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang yang pernah Mas Fauzan ceritakan dulu itu. Waktu ada catering Beta UFO yang di Jakarta ya, atau di Yang di Ayo itu ya. BSD ya, itu. Terus juga sempat juga diceritakan sekali lagi kan, dan yang pengalamannya memang bukan pengalaman Mas Fauzan sendiri ya. Jadi Iya. ini dapat cerita dari siapa ceritanya? Dari nenek saya, Pak. Nah, mungkin bisa cerita lagi supaya kita bisa dapat gambaran yang lebih jelas gitu. Oh, boleh. Jadi dulu nenek pernah cerita. Katanya dia lagi di sore-sore di sawah. Katanya ada bakul kebalik terbang. Katanya. Bakul itu tempat nasi itu ya? Bakul iya, nasi. Oh, okay. Katanya bakul kebalik gitu terbang. Terus ke sawah gitu, ke tengah sawah turun. Yeah. Ada bocah kecilnya katanya pada keluar. Oh ya? Iya, saya tanya bocah kecil yang gimana nih? Iya, nenek saya bilang bocah kecil. Itu katanya anak kecil gitu. Ya. Terus, jadi, terus gimana terus? Iya, terus nenek saya bilang ke mereka gitu sambil nyamperin, gimana sih? Lu tau pada pulang gitu. Kamu pada pulang gitu. Udah sore. Terus katanya sih mereka kayak takut gitu. Balik lagi masuk ke bakul itu terus terbang lagi. Oh ya, sebelumnya saya mau perkenalkan Mas Fauzan ini salah seorang admin dari UFOnesia Indonesia ya. Iya. Jadi memang sudah lama ya menekuni dunia UFO ini. Dari saya SD. Sudah senang ya. Jadi iya. Tapi saat ini masih di rumah sakit ya, saya dengar. Iya, masih di rumah sakit. Oke. Cepat sembuh ya, mungkin segera bisa pulang ke rumah lagi ya. Iya. Oke, jadi ada cerita neneknya Mas Fauzan ini, boleh tahu siapa nama neneknya? Kani. Oh ya. Nah, itu melihat ada bakul terbalik yang terbang ya. Ini saya coba bikin ilustrasinya ya, karena saya juga ada tentang bakul ini apa? Saya juga nggak ngerti spesifiknya gimana gitu. Tapi ya nenek saya bilang sih kayak bakul terbang gitu. Yang dia bilang kayak gitu. Iya. Jadi memang kita nggak bisa dapat gambaran yang pasti ya, kan. Sebenarnya neneknya Mas Fauzan sudah almarhum ya dan meninggal dunia ya. Iya. Oke, itu kejadiannya tahun berapa ya Mas Fauzan? Nenek saya sih nggak ingat, dia bilang sih zaman Jepang. Zaman Jepang ya, berarti antara tahun 42 sampai 45 ya kira-kira ya. Iya, tahun segituan. Jadi ini kalau saya cari di internet bakul nasi ya saya dapatnya yang seperti ini sih. Ya, kita kan pertama memang tidak tahu pasti ya bentuknya seperti apa, tapi ya kira-kira seperti ini, tapi terbalik ya Mas Fauzan ya? Iya. Jadi kalau terbalik itu berarti gini ya, terbalik gini ya? Iya. Oke, jadi ini hanya memperkirakan saja karena kita sama-sama tidak tahu dan bukan yang menjadi saksi matanya langsung kan ya. Nah, kalau jadi kalau bakul atau tempat nasi bakul terbalik itu ya jangan-jangan ya mungkin mirip seperti ini ya. Kalau tadi bisa jadi kan seperti mirip, ini ya. Iya. Gitu ya. Inilah paling enggak kira-kira ya. Penggambaran sederhananya
pada saat itu kan kita nggak tahu menggambarkan untuk menyampaikan ke orang lain kan paling mudah ya. Iya. Nenek saya juga nggak ada pernah baca-baca atau sentuh literasi tentang piring terbang, UFO segala macam, nggak pernah. Nah, kemudian sempat diceritakan enggak oleh almarhum nenek itu bocah-bocah kecilnya itu seperti apa kira-kira? Oh iya, kalau yang ke saya sih dia bilang ya kayak yang tadi saya bilang, cuma bilang ya bocah kecil gitu. Tapi saat saya tanya ayah saya, katanya dia diceritain pontos, pendek gitu, kurus, dan katanya nggak kayak orang. Waktu itu tuh ayahnya Mas Fauzan bilang apa? Biasanya kalau orang-orang kan mungkin dihubungkan dengan hal-hal gaib ya. Ayah saya percayanya itu jin ya. Tuyul atau apa gitu. Oke. Nah, kalau tadi itu misalnya bentuknya kalau digambarkan ya mungkin mirip-mirip gini ya, walaupun ya tidak tahu persisnya seperti apa ya, artinya. Mungkin, tapi ya, dia bilang sih ya. gitu, pelontos, kurus, pendek. Nah, kalau dari ceritanya itu berarti lebih apa dari sempat satu. nanyain kulitnya warna? Kenapa, Mas? Apa sempat nanyain kulitnya warna apa gitu, seperti manusia kah atau? Nggak kepikiran ke situ, saya udah melongo dulu waktu nenek saya cerita itu. Iya. Ya, memang ini cuman ilustrasi aja ya. Jadi jumlahnya juga tidak sebanyak ini mungkin ya. Kita kan nggak tahu jumlahnya berapa, tapi sepertinya lebih dari satu ya. Lebih dari satu, dia bilang banyak gitu. Kayak bocah kecil. Terus kejadian kedua, dia nggak cuma sekali, katanya 2 kali. Ada lagi? Gimana ceritanya? Nah, yang kedua itu yang di kebun pisang. Sama kayak bakul kebalik. Tapi dia ngelihat katanya ada isinya. Isinya tuh ya bocah-bocah kecil itu, anak-anak kecil itu yang pelontos, yang kurus. Berarti terlihat isinya itu apa? Kita nggak tahu pasti ya, tapi dari apakah diceritakan lewat jendelanya atau apa gitu? Iya, dia sih nggak sebut jendela, tapi dia bilang di dalamnya ada anak kecil itu. Gitu. Itu sedang melayang apa mendarat, Mas? Melayang di kebun pisang itu, terbang lewat. Oh, terbang lewat gitu ya. Nah, setelah kejadian itu, malamnya tuh, waktu itu kan zaman Jepang ya. Jadi di kampung itu disuruh matiin pelita. Saya kayak semacam penerangan pakai minyak itu ya. Suruh matiin pelita, dan mungkin yang punya ruang bawah tanah suruh ke bawah tanah. Karena waktu zaman itu kalau ada pesawat pasukan udara Jepang, mereka disuruh matiin penerangan supaya pasukan udaranya nggak bisa lihat darat. Gitu. Terus apalagi yang diingat, yang sempat diceritakan? Apalagi ya? Itu aja sih kayaknya. Iya. Iya. Ya, saya juga nggak nanya banyak sih. Soalnya saya udah melongo duluan, gitu, udah kaget duluan waktu nenek saya cerita itu. Di luar cerita pertemuan itu pernah nggak sempat mimpi juga atau berikutnya gitu? Nenek saya sih nggak cerita pernah mimpi atau apa gitu, atau kontak gitu, enggak. Nggak cerita sama sekali. Ini mungkin saya mau mengundang satu orang teman lagi, bisa ya? Mas Fauzan pun nggak sampai ini menanyakan yang waktu pesawatnya mendarat itu sedang mendarat itu pertemuannya itu jarak berapa meter gitu, pernah nggak sempat nanyakan itu nggak sampai mengusir ya kalau nggak salah, sempat sana pulang kayak gitu ya? Iya, sempat kayak gitu. Ya mungkin nggak, kalau gitu nggak terlalu jauh berarti. Bisa jadi ya sawah. Dia bilang di tengah sawah ya, sekitar kalau dari tepian tuh 20 meteran mungkin. 15 sampai 20 meter. Dari jauh sambil ngusir gitu ya, mungkin ya. Iya kayak gitu. Jadi ini pengalaman neneknya ini benar-benar ini ya, jadi melihat
melihat benda terbangnya itu bentuknya tadi seperti bakul terbalik, kemudian mendarat di persawahan, dan ada bocah-bocah kecil yang keluar, yang kalau menurut ayahnya Mas Fauzan itu tidak seperti manusia ya. Iya. Nah ini ada Mas Reza. Mas Reza ini ada yang mau ditanyakan tadi. Silakan Mas Reza. Iya. Mas Fauzan, ini saya nanya. Pada tahun, ya ini saya kurang tahu ya, apakah saat itu Mas Fauzan ini sempat nanya atau enggak. Pada tahun segitu itu kan katanya itu kalau nggak salah, kalau saya nggak salah ingat ya, katanya kan ada benda seperti wakul terbalik itu, terus muncul anak-anak kecil ya, sosok seperti anak kecil itu. Lalu nenek berkata pada sosok kecil itu, kok belum pulang sore-sore anak kecil itu. Apa nenek sebelumnya tidak ada rasa takut, Mas? Karena kan ada pesawat itu, kemudian keluar anak kecil-kecil gitu. Ya, saya sendiri sih bingung ya, soalnya kalau dengar dari cerita nenek saya sih ya, kayaknya dia nggak ada pikiran itu selain orang gitu. Dia mikirnya mungkin itu anak kecil lagi main gitu. Oh ya, waktu itu kira-kira usia nenek umur berapa ya? Saya nggak tahu pasti sih Pak, soalnya dia sendiri nggak nyebut tahunnya. Oh ya, waktu diceritakan ini tahun berapa? Waktu ceritain tahun 2017 awal. 2017 awal, kemudian kira-kira 2017 awal itu nenek usia berapa? Udah berapa ya? 100 ada mungkin. 100 ada ya, berarti 2017 mungkin kelahiran 1910-an lah kira-kira ya. 10-20 gitu ya. 10-20 gitu ya. Berarti kalau tahun 42-45 ya kemungkinan usia 30-an ya. Hampir 30 ya. 30 lebih gitu ya. Waktu itu berarti sudah menikah juga, mungkin sudah punya anak ya, atau gimana? Nggak tahu. Nggak tahu juga sih. Bilangnya waktu itu masih muda ya. Nenek masih muda gitu. Iya. Oh ya, Mas, satu lagi yang ngelihat pesawat itu mungkin di kejadian pertama atau yang kedua yang sedang melayang itu sempat di-mention, nenek bilang sempat lihat ada kepulan asap nggak? Ada asap gitu? Enggak, nenek nggak bilang ada asap, ada jejak, ada bekas, enggak. Nggak ada ya? Nggak cerita ada itu sih. Sampai di sawahnya pun ada berbekas apa tuh nggak mention juga ya? Nggak bilang, nggak cerita itu. Cuma bilang dia terbang aja. Ya. Mungkin Bapak pun juga pernah ya diceritain ya? Diceritain, bukan saksi. Mungkin Bapaknya Mas Fauzan. Diceritain. Iya, diceritain. Waktu itu ya sempat diskusi juga sama Bapak. Nanya-nanya sih. Waktu itu nenek pernah cerita ini enggak? Oh pernah, kata ayah. Ceritanya gimana? Ya sama yang diceritain sama nenek ke saya. Bedanya yang di ayah itu bilang katanya anak kecilnya itu lontos, kurus, dan ayah saya bilang nggak kayak orang. Kalau ayah itu berapa bersaudara, Mas Fauzan? Ayah itu tiga bersaudara. Iya 3 bersaudara. Mas Fauzan pernah mengkonfirmasi juga ke saudara-saudara ayah yang lain? Oh belum sih. Oh belum. Soalnya nenek itu kan dari mama saya. Mungkin kalau mau konfirmasi ke saudara-saudara dari mama mungkin. Kalau mama sendiri pernah cerita soal itu? Mama kalau nggak salah tahu deh waktu itu. Anak-anak kecilnya digambarkan pakai baju nggak sama nenek? Nggak cerita itu sih, saya juga nggak sempat nanya. Nggak sedetail itu ya? Saya juga nggak sempat nanya. Nenek sudah meninggal ya, Mas Fauzan ya? Iya, tahun 2017-an. Nggak lama setelah cerita itu. Oh, ya. Mas, boleh nanya satu lagi, Mas? Apa tuh, Mas? Apa ibunya Mas atau saudara-saudara dari
garisnya Mama itu pernah mengalami mungkin hal yang aneh, mungkin semacam mimpi sesuatu, atau mungkin bertemu sesuatu yang ganjil tapi wujudnya masih orang gitu, peristiwa-peristiwa ganjil yang cenderung supranatural, tapi bukan hantu ya Mas, bukan hantu atau bukan gitu, kayak apa gitu, pernah nggak? Belum pernah nanya dan belum pernah diceritain sih. Oke. Oh. Aku mau nanya detail sedikit lagi Mas Fauzan. Ada diceritain nggak waktu nenek ngusir itu bocah-bocah kecilnya, terus apakah mereka langsung masuk atau masih di situ? Iya, enggak. Mereka yang kata nenek itu habis dibilang bocah udah sore pada pulang gitu sambil dideketin. Ya lah, mereka langsung takut, katanya langsung lari masuk lagi. Masuk ke pesawatnya itu. Iya. Lalu pesawatnya terbang atau sempat? Iya, masuk, terus terbang lagi. Terbang lagi mengeluarkan suara nggak? Ada detail-detail seperti itu nggak? Enggak deh kayaknya, soalnya nggak cerita ada suara. Saya nggak tahu persis juga. Yang diceritain cuma itu aja sih. Ya. Jadi ini kasusnya Mas Fauzan ini sudah pernah dicatat di websitenya Peta UFO ya. Kalau mau ke websitenya Peta UFO bisa petaufo.org. Itu ceritanya juga bisa dibaca di sana gitu. Oke. Waktu itu lokasinya ini ada juga ya disertakan ya sekarang di daerah mana itu Mas Fauzan? Tepatnya. Sekarang daerah Bojongsari baru. Bojongsari baru. Oh. Daerah jadi ini ya Bojongsari baru. Dulunya Sawangan ya. Dulunya Sawangan. Pelita Jaya. Bojongsari. Orang situ sih nyebutnya Por Pelita Jaya, soalnya tempat latihan Pelita Jaya dulunya. Ya kira-kira gitu dulu ya. Yang dari Mas Ipang, dari Mas Reza ada lagi? Udah, saya aja. Oke. Ya mungkin Mas Fauzan tadi kan cerita juga bahwa antusias dengan topik UFO ini, mungkin nanti kalau sudah sehat bisa mencari detail-detail lagi, siapa tahu bisa tanya-tanya ke kerabat boleh. gitu kan. Nambah detail-detail gitu. Iya, kalau ada perkembangan boleh nanti saya kasih info lagi. Oke, terima kasih Mas Fauzan, cepat sembuh dan sehat kembali ya. Ya, terima kasih udah mau dengerin ceritanya. Ya, sama-sama. Nggak lebih dan nggak kurang, yang saya sampaikan sih yang nenek saya ceritain ke saya sama ayah saya aja. Selebihnya kalau nggak diceritain ya saya nggak tahu. Iya. Entah itu suaranya, entah itu pakaian segala macam. Baik, ya. Oke, makasih. Iya.